Hai semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai literasi digital dengan topik mengenal dompet digital, loka pasar, dan transaksi, di mana setiap anggota akan menjelaskan di era digital yang tidak terlepas dari segala aspek kehidupan saat ini menjadikan manusia ingin berbagai kemudahan. Berkembang pesatnya teknologi juga membawa perubahan gaya hidup masyarakat tradisional menjadi masyarakat milenial. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kebiasaan manusia saat ini yang sangat bergantung pada teknologi seperti smartphone. Mulai dari bangun tidur, hal pertama yang dilakukan adalah melihat notifikasi dan jadwal harian atau jadwal pekerjaan yang telah dibuat di smartphone, sehingga kita tahu hal-hal apa saja yang harus dilakukan hari ini. Dalam komunikasi, kita juga bisa mengiklankan produk jualan ke orang-orang melalui sosial media dan juga menambah relasi teman, serta tetap update dengan pekerjaan dan hubungan sosial. Salah satu tren penggunaan smartphone menurut MMA Mobile Marketing Association yaitu transaksi pembayaran elektronik, yaitu layanan uang elektronik dengan menggunakan metode digital. Solusi yang praktis ketika melakukan transaksi adalah dengan menggunakan dompet digital. Apa itu dompet digital? Dompet digital adalah fasilitas pembayaran berbasis online dalam wujud aplikasi di smartphone yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi non-tunai. Dalam dompet digital, pengguna dapat menyimpan uang, kartu kredit, dan informasi pembayaran lainnya. Keuntungan dengan menggunakan dompet digital adalah kemudahan dalam bertransaksi, hemat waktu, dan lebih aman karena tidak perlu membawa uang secara fisik. Jenis-jenis dompet digital. Terdapat beberapa jenis dompet digital yang populer di Indonesia, seperti GoPay, Dana, Link Aja, ShopePay, ShopeePay, OVO, dan lain-lain. Setiap dompet memiliki kelebihannya masing-masing. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih dompet digital antara lain fitur-fitur yang ditawarkan, kemudahan penggunaan, dan dukungan dari merchant atau tempat-tempat yang menerima pembayaran melalui dompet digital. Cara menggunakan dompet digital. Pertama-tama, pengguna harus mengunduh aplikasi dompet digital pilihan dari Play Store atau App Store. Setelah unduh, masuk ke aplikasi yang diunduh. Pengguna perlu mendaftar dengan mengisi data pribadi dan menambahkan sumber dana seperti kartu kredit atau saldo dari transfer bank. Setelah mendaftar, pengguna dapat melakukan transaksi dengan memilih opsi pembayaran melalui dompet digital saat berbelanja. Pengguna juga dapat melakukan transfer uang ke sesama pengguna dompet digital dengan mudah. Keamanan dompet digital. Penting untuk memastikan bahwa dompet digital yang digunakan aman dan terlindungi dari penipuan. Beberapa cara untuk meningkatkan keamanan dompet digital antara lain dengan menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan fitur verifikasi 2 faktor, serta tidak memberikan informasi pribadi atau nomor PIN kepada orang lain. Selain itu, pengguna juga perlu memperhatikan aktivitas transaksi yang mencurigakan dan segera melaporkannya ke pihak penyedia layanan dompet digital jika ditemukan adanya kecurangan atau pelanggaran keamanan. Kesimpulannya, dompet digital merupakan aplikasi yang memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan secara elektronik. Pengguna dapat menggunakan dompet digital dengan mudah setelah mengunduh aplikasi, mendaftar, dan menambahkan sumber dana. Namun, perlu memperhatikan keamanan dan melaporkan aktivitas transaksi yang mencurigakan. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, penggunaan dompet digital di Indonesia diprediksi akan terus meningkat di masa depan. Berikut, kami akan tampilkan video penggunaan dompet digital. Parkirnya bang, mananya ini? Berapa bang? 3.000. Aduh, ada duit 3.000 tuh. Ada. Aduh, gak ada bang, kayak mana? Ya, kan masa duit 3.000 pun gak ada. Ya udah, pakai aja itu apa itu namanya sekarang QRIS itu. Apa QRIS-nya? Bisa. Buah HP. Itu kan HP sih. Oh, iya ada, tapi gak ada QRIS ya bang. Aduh, gimana ya bang?
Pan, kita mau berparkir. Lu ada bawa ini? Oh iya iya. Aduh, itu lama banget tuh di depan itu. Kita mau pulang buru-buru lagi. Pan, coba tanya bang itu. Bang. Sini bang. Apa dek? Sabar parkir bang, mau jalan. Cuman itu. Ini masalahnya ini, dia lama kali, duitnya pun nggak ada. Mau cemana pula? Ngapain dia parkir di sini coba? Aduh, dia nggak bawa ini, nggak ada e-wallet nggak bang? Nggak ada dia. Oh, ya udah. Nggak bisa. Mau mereka dulu kak. Kalau nggak gimana keluar? Iya ya. Oke. Nggak Pan. Bayar orang itu punya. Pakai banget aja ya. Iya boleh. Ya udah, bantu mereka aja dulu Pan. Iya. Iya deh. Nggak apa-apa sih. Berhasil ya. Oke kak. Makasih ya kak. Oh iya, bang. Sama lain kali pakai e-wallet ya bang. Ya. Ya, loka pasar atau marketplace. Marketplace online adalah suatu platform digital yang memfasilitasi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli secara online. Loka pasar daring dapat berupa situs web ataupun aplikasi yang menghubungkan penjual dengan pembeli, sehingga memungkinkan terjadi transaksi jual beli barang atau jasa secara mudah dan efisien, tanpa harus bertemu secara fisik atau secara langsung. Selanjutnya ada tips untuk berbelanja di marketplace. Yang pertama, jangan lupa membandingkan harga satu produk dari satu toko ke toko lain, karena tentunya harga-harga dan kualitas dari setiap toko berbeda. Lalu kedua, pilihlah harga barang yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Jadi jangan pilih suatu barang yang pas-pasan dengan uang Anda saat ini. Dan yang ketiga, pilih toko dengan rating dan ulasan yang bagus, karena toko yang memiliki rating dan ulasan yang bagus artinya toko itu cukup memuaskan pelanggan, jadi memungkinkan akan memenuhi ekspektasi para pelanggan. Selanjutnya beberapa marketplace yang terkenal yang ada di Indonesia. Yang pertama, Tokopedia yang sudah ada sejak tahun 2009. Lalu Lazada yang berdiri sejak tahun 2014. Shopee yang sangat populer akhir-akhir ini yang berdiri sejak tahun 2015. Blibli sejak tahun 2011, dan yang terakhir Bukalapak yang berdiri sejak tahun 2010. Marketplace apa yang paling banyak digunakan di Indonesia? Menurut grafik pengunjung marketplace, diberitahukan bahwa Shopee memiliki lebih kurang 200 juta pengunjung, Tokopedia sebanyak 150 juta pengunjung, Lazada sebanyak 100 juta pengunjung, dan Blibli sebanyak 50 juta pengunjung. Lalu menurut Top of Mind atau TOM, Shopee unggul dibanding marketplace lainnya dengan 67%. Lalu diikuti oleh Tokopedia 16%, TikTok 6%, serta Lazada 6%. Sedangkan berdasarkan indikator Brand Used Most Often atau BUMO, platform marketplace yang paling sering digunakan adalah Shopee dengan angka 80%, disusul oleh Tokopedia 10%, TikTok 6%, dan Lazada 3%. Di kehidupan yang serba digital saat ini, bagaimana cara kita bertransaksi digital dengan aman? Yang pertama adalah gunakan koneksi internet yang aman. Saat ingin melakukan transaksi keuangan secara digital, pastikan Anda sudah menggunakan koneksi internet yang aman. Hindari pengguna Wi-Fi umum untuk melakukan transaksi, karena Wi-Fi umum memiliki resiko yang tinggi terjadinya pencurian data. Sebaiknya gunakan internet pribadi jika Anda ingin melakukan transaksi keuangan. Poin yang kedua adalah buat password yang kuat dan unik. Tips untuk membuat password yang kuat dan unik. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, serta simbol. Hindari menggunakan informasi pribadi seperti nama dan tanggal lahir. Diversifikasi password untuk beberapa aplikasi dompet digital. Diversifikasi password juga memiliki kekurangan, karena membuat kita sulit untuk mengingat password yang banyak. Bagaimana jika kita sulit mengingat password? Kita bisa memanfaatkan aplikasi Password Manager. Jadi, Password Manager adalah aplikasi yang menyimpan password dan informasi akun. Keunggulan dari Password Manager adalah
menghindari penggunaan password yang sama berulang kali, membantu membuat password yang aman. Dan yang terakhir, kita tidak perlu menghafal semua password yang ada, karena password manager akan menyimpan semua informasi yang dibutuhkan untuk login ke setiap akun. Poin yang ketiga adalah aktifkan autentikasi dua faktor atau two-factor authentication. Autentikasi dua faktor adalah metode keamanan yang menambahkan proses verifikasi ganda saat ingin mengakses sebuah akun, yang biasanya berupa kode OTP. Autentikasi ini dilakukan untuk membuktikan bahwa pengguna yang hendak login benar-benar pemilik akun yang sah. Jadi saat orang lain berhasil mendapatkan username atau PIN Anda, mereka tetap memerlukan metode verifikasi lain untuk bisa login. Hal ini akan meminimalkan terjadinya pembobolan akun. Poin yang keempat adalah jangan mengklik link sembarangan. Belakangan ini, modus link phishing banyak berada di media sosial. Link phishing ini mengarahkan Anda ke website palsu dan Anda akan diminta untuk mengisi informasi pribadi Anda, seperti nomor KTP, nomor rekening, atau informasi login media sosial. Yang nantinya data ini akan dikumpulkan dan disalahgunakan untuk hal yang merugikan Anda. Oleh karena itu, sebelum mengklik link, pastikan pengirimnya berasal dari sumber yang terpercaya. Poin yang kelima adalah belanja di platform dan toko yang terpercaya. Belanja di platform yang terpercaya dapat memberikan jaminan keamanan saat berbelanja online. Hindari toko yang menjual barang terlampau murah, karena biasanya itu penipuan. Hindari juga toko dengan banyak ulasan spam, karena ulasan spam biasanya dilakukan untuk mengelabui pembeli.